Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel Bella Hidroponik. Mudah-mudahan kawan-kawan di hari Minggu ini tetap ceria, dimudahkan segala urusannya, bisa kumpul sama keluarga ya hari Minggu kawan-kawan. Mudah-mudahan selalu sehat, dimurahkan rezeki. Oke kawan-kawan, di pagi hari ini, Minggu pagi ini kawan-kawan, kebetulan saya menerima orderan yaitu racikan pupuk Abimek kawan-kawan. Ini hanya untuk general daun. Oke kawan-kawan, tapi ada lagi satu pesanan yang saya juga akan berbagi sama rekan-rekan, yaitu pupuk Abimek khusus untuk tomat cherry. Tomat cherry berarti juga untuk tomat biasa oke, untuk cabai juga oke, karena perbedaan nutrisinya tidak signifikan kan. Pokoknya buah itu hampir sama saja, kecuali di melon. Melon nanti ada sendiri. Nanti next kita akan bahas meracik pupuk Abimek khusus melon kawan-kawan. Oke. Jadi ini hari Minggu saya ada 4 pesanan, 4 paket nih ya, 5 literan untuk customer. Yang satu paket yaitu untuk tomat cherry. Oke, kali ini saya akan berbagi sama rekan-rekan untuk hari ini yaitu racikan tomat cherry. Perlu diketahui sebelumnya kawan-kawan, pupuk Abimek dibagi ada 2 bagian ya, karena ada beberapa bagian khususnya kalsium tidak boleh ketemu dengan P ataupun S ya kawan-kawan, fosfor ataupun sulfat tidak boleh ketemu dengan kalsium. Ketika kalsium ketemu dengan fosfat dan sulfat, maka akan terjadi reaksi kimia, maka akan terjadi penggumpalan ataupun endapan kawan-kawan ya. Jadi tidak maksimal nanti hasilnya kalau hingga tercampur antara kalsium dan fosfat dan sulfur. Jadi nggak boleh ketemu kawan. Sebab itu dinamakan Abimek. Jadi ada 2 bagian kawan-kawan ya. Oke, tidak panjang lebar, kita akan mulai. Dan perlu saya ingatkan untuk rekan-rekan semuanya, teman-teman saya, dipersiapkan alat tulis ya kawan-kawan, dicatat ya, agar tidak lupa, agar kawan-kawan semua tidak mengulang-ulang videonya lagi kan. Eman juga paketan, sayang kan kalau di boros-boros paketan. Cukup sekali nanti diamati, yang penting jangan di skip. Pokoknya sampean ditulis saja nanti di berapa gram, nanti kita akan sampaikan. Oke kawan-kawan, perlu diketahui yang pertama ya, kita akan membahas di grup A. Yang perlu disiapkan jelas adalah kalsium nitrat atau kalnit ya kawan-kawan. Ini merek Merauke dengan kandungan N 15,5% dan kandungan kalsiumnya 26,%. Jadi perlu diingat kawan-kawan, misalkan kawan-kawan di tempatnya tidak ada merek Merauke, bisa merek lain, tapi diingat ini kawan-kawan, kandungannya sama ya, N-nya 15,5 dan kalsiumnya 26%. Ini perlu diingat kawan-kawan, dicatat ya, ini masuk grup A. Oke, saya taruh sini biar nggak lupa. Lalu yang kedua kawan-kawan, di grup A juga ya masih ya, yaitu ada kalinitra atau kalium nitrat atau KNO3, lebih pahamnya ya kawan-kawan, dengan kandungan 13% yaitu N, nitrogennya ya, dan kaliumnya ada 46%. Nah, perlu diingat kawan-kawan, misalkan di tempat kawan-kawan merek ini nggak ada, bisa beli merek lain kalium nitrat dengan kandungan yang sama, N-nya 13, kaliumnya 46%. Oke, ini grup A juga. Kita lanjut, tinggal satu lagi untuk di grup A, yaitu mikro kawan-kawan. Mikro FE yaitu EDDHA atau disebut FE EDA kawan-kawan ya, yaitu mereknya juga Merauke dengan merek yang sama ya kawan-kawan. Jangan lupa, ini walaupun kebutuhannya sedikit tapi perlu kawan-kawan, karena ini bisa mengcover pH juga
dan penyerapan nutrisi akan lebih maksimal nanti. Oke, karena ini untuk buah ya kawan-kawan. Oh ya, perlu saya ingatkan kawan-kawan, ini adalah untuk buah generatif. Jadi kawan-kawan waktu masa tanam itu ya, pertama pakai sayuran daun, bebek sayuran daun nggak apa-apa. Nanti begitu sudah mulai keluar bunga, nah ya baru ganti yang racikan yang kita bahas sekali ini, yaitu ini adalah untuk tomat generatif ya kawan-kawan. Oke, untuk A nya sudah oke, selesai ya. Ini saya kelompokkan, ada kalsium nitrat, ada kalium nitrat, ada Fe EDA dari Merauke juga. Lanjut ke kantong B ya kawan-kawan. Kantong B kita pertama kita siapkan, kita timbangan dari yang lebih berat ataupun lebih besar timbangannya nanti berikutnya. Yaitu di sini di B ya, jangan lupa B. Ada Merauke magnesium sulfat dengan kandungan magnesium 16% dan sulfat atau sulfur sama saja nyebutnya, yaitu 13% ya kawan-kawan. Ini di grup B, jangan lupa. Saya perlu ingatkan lagi, bila teman-teman di daerah kawan-kawan nggak ada yang namanya merek Merauke, tapi kebanyakan ada kan, misalkan di pelosok nggak ada, tapi cari juga jenisnya magnesium sulfat dengan kandungan yang sama, yaitu magnesiumnya 16%, sulfurnya 13%. Ingat ya, jadi kita nggak perlu mumet harus cari ini yang sama kali ini, nggak, yang penting kandungannya sama. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu MKP kawan-kawan, monokalium fosfat ya, sama juga ini mereknya dari Merauke juga, semua pakai Merauke. Kandungan P 52% ya, kandungan kaliumnya 34%. Ini perlu diingat, masih di grup B. Lanjut grup B lagi, yaitu ada Merauke SOP atau kita sebut sulfur of potassium. Isinya yaitu kalium dan sulfur kawan-kawan ya. Kaliumnya ada 52% dan sulfurnya ada 18%. Oke, masuk grup B. Lalu ada ini kawan, walaupun kebutuhan sedikit ini, yaitu amonium sulfat atau lebih akrab di petani itu disebut orang awam ya, ZA. Nah, ini ZA kita bungkusnya karena kita beli eceran, nggak ada yang tertera ataupun kandungannya, nggak apa-apa, beli aja yang eceran ini nggak apa-apa, hanya kebutuhan sedikit. Oke, kita lanjut masih di grup B. Di grup B yaitu ada Vitaflex yang namanya Merauke ya. Jadi ini produk Merauke, Vitaflex namanya, yaitu mikro majemuk. Sudah lengkap kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau misalkan meracik ya pemula ataupun meraciknya hanya sedikit, kita nggak perlu membeli produk yang mikro tunggal, nanti samain kangelan, karena di sini nih ada kurang lebih 5 hingga 6 unsur ya. Ada Cu, ada besi, ada zinc ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan cukup beli yang merek Merauke Vitaflex, yaitu mikro majemuk, sudah lengkap kawan-kawan ya. Lalu mungkin kawan-kawan pertanyaannya ada yang penasaran, kenapa di sini sudah ada Fe, kok di sini di A ditambahin lagi? Karena saya sudah uji coba kawan-kawan, ternyata ketika kita tambahi ini, hasilnya itu lebih maksimal dan bisa menetralkan pH itu tetap stabil kawan-kawan. Saya sering kali dari awal memasukkan nutrisi itu hingga habis, biasanya pH-nya itu stabil karena ada tambah dari Fe ini, karena ini juga butuhnya sedikit. Oke kawan-kawan, sudah ya, ini adalah mikro majemuk mereknya Vitaflex dari Merauke juga. Oke, ini sudah selesai semua. Yang perlu kita siapkan adalah kantong plastik kawan-kawan. Kantong plastik misalkan kayak gini ya, ini plastiknya. Sekarang kita mulai di grup A, kita timbang. Jangan lupa
Ya, jangan lupa ya, dicatat kawan-kawan, jangan sampai lupa ini eman-eman. Oke, kita hidupkan. Kita pertama kita timbang kalsium. Oh, sudah saya siapkan ini, yaitu dengan bobot. Oke, bentar kawan-kawan, tadi saya sudah siapkan di sini. Nah kawan-kawan, sabar ya, bentar. Catatannya banyak kan, walaupun saya sudah simpan di HP, tapi tetap saya simpan kayak gini kan, saya tetap simpan karena penting ilmunya dari jauh sana. Ketika dulu nguli di negeri orang. Oke kawan-kawan, yang pertama ada kalsium nitrat kawan-kawan ya. Kalsium nitrat yang ini jangan lupa ditulis bobotnya 950. Oke, kita akan coba langsung 950. Perlu diingat yang kawan, karena buah sangat membutuhkan kalsium yang banyak agar buah tidak mudah kena pakai ataupun busuk. Harus dinding buah itu harus kuat kalsium, makanya kalsiumnya banyak ya. Kan nanti timbangannya nggak begitu jelas kalau dari sana, tapi saya ngomong aja ya, nanti saya main catat, dicatat. ,950 kawan-kawan, catat. Oh, kebanyakan kawan-kawan, kita ambil dikit. Oke, kita sisihkan yang sudah dipakai 950. Oke, gini aja kawan-kawan, karena bahannya ini cuma 2, 3 sama ini. Sekarang kita nolkan lagi. Sekarang butuhnya KNO adalah 510 gram. Ingat kawan-kawan, 510 gram. 510 gram, dicatat. Tanyakan sedikit. Oke, sudah cukup. Bentar ya, sisanya tak masukin dulu. Oke kawan-kawan, untuk A-nya sudah siap. Sedangkan untuk mikro FE nya ini namanya FE EDA ya, di grup A, kita cukup kasih 10 gram saja per pekatan 5 liter kawan-kawan. Kayak gini kawan-kawan, nanti kita tinggal dikemas dengan baik. Kalau mau dijual harus bagus kemasannya nanti. Kalau mau pakai sendiri langsung dicairkan nggak apa-apa. Oke, jadi grup A sudah siap kawan-kawan. Kita siapkan kantong satu lagi untuk grup B. Ini kawan-kawan ya. Kita dimulai daripada yang paling berat, yaitu kita mulai dari magnesium kawan-kawan. Wah, terangin lagi kawan-kawan tulisannya.
Oke, sekarang kita lanjut magnesium ya kawan-kawan, yaitu 570. Kita lihat ini mulai masuk grup B. 570. Oh, belum dilihat lagi. 570. Oke kawan-kawan, ternyata kurang bahannya ada di dalam. Saya ambilkan lagi. Satu. Welcome to the Bella Hydroponic Garden Training Center in Kediri Raya. Come on, join us to make your dreams come true. Nah, seperti ini kan kawan ya kemasannya. Ini kan kurang dikit, kita tambahkan lagi. Yaitu jangan lupa kawan-kawan, ini di grup B ya, yaitu 570 gram. Oke, kita tambahkan lagi. Ini sengaja video nggak saya putus karena kawan-kawan biar nggak gagal paham ya. Jadi utuh videonya ini, nggak saya edit atau nggak diputuskan. Oke, 570. Kita nolkan lagi. Oh ya, kita nolkan lagi, langsung kita nolkan lagi. Oke, masuk bahan yang kedua ya kawan-kawan. Ini masih di grup B. Di grup B yaitu ada monokalium fosfat seberat 160 mkp ya, 160. Pas nih kawan, ukuran tadi. Oke, jangan lupa tadi ya 160. Sekarang ganti SOP atau sulfur of potassium dengan kandungan 25% untuk kalium dan 8% untuk sulfur, yaitu bobotnya 240 gram kan ya, dicatat 240 gram. Oh, kita kenalkan lagi. Ini pas kan karena mau setting pas tadi. Nah. Oke, kita nolkan lagi bahan yang diperlukan, yaitu ZA kan kawan. ZA cuma 20 gram. Nih kan, hanya 20 gram ya, dikit karena ini fase generatif. Nanti kalau terlalu banyak amonium sulfat kawan-kawan, buahnya bisa pecah. Cukup 20 gram ya untuk pekatan 5 liter ataupun 1000 liter air. Oke, sudah cukup. Sekarang waktunya kita masuk ke mikro. Ini yang terakhir kan kawan ya di grup B, yaitu mikro majmuk, namanya Vitaflex. Bisa kawan-kawan dicari di Google juga ada Vitaflex, produknya Merauke juga ya. Jadi ini mikro majmuk, nggak usah cari lagi mikro tunggal karena kesusahan di daerah-daerah nggak mungkin lengkap. Karena ini kalau sudah mikro majmuk isinya ini ada 5 hingga 6 unsur sudah masuk di sini semua lengkap. Ini bobotnya 40 gram kan ya, per 5 liter pekatan. Jangan lupa 40 gram. Nanti kita masukkan sini juga. Ini ya.
Jadi semua jadi. Kalau kawan-kawan mau dijual ya harus di packing kayak gini nih contohnya ya. Nanti bisa dibungkus lagi luarnya lebih bagus agar menarik di pasaran. Tapi yang penting apa? Isinya, kualitasnya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan masih ragu, bisa melihat di YouTube yang video-video saya yang sebelumnya ataupun di fanpage Facebook saya di Bella Hidroponik juga ada. Bisa lihat hasil-hasil daripada racikan nutrisi ini kawan-kawan. Di situ ada semuanya. Oke kawan-kawan, nanti apabila ada pertanyaan yang kawan-kawan kurang paham, bisa dipertanyakan di kolom komentar bawah ini ya. Jadi jangan ragu, ini sudah pasti bagus, sudah saya dicoba berulang-ulang kali, alhamdulillah. Hingga ke Solo kemarin sudah uji coba dengan nutrisi yang sama, alhamdulillah hasilnya juga bagus. Oke kawan-kawan, bila ada pertanyaan jangan lupa di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti terus channel Bella Hidroponik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.